Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Martin Billy Sajas, dengan NIM 67202094. Di sini saya akan melakukan TAS, teknologi jaringan, yang diampu oleh Pak Roland. Nah, di sini kita akan membahas tentang simulasi proses backup data memanfaatkan GCP atau kepanjangannya yaitu Google Cloud Platform, atau juga kita bisa memanfaatkan Awan Cloud. Nah, di sini saya memilih yang Awan Cloud ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja di sini. Nah, di sini yang pertama yaitu kita akan masuk ke setting router IndiHome, karena di sini saya menggunakan router IndiHome internet. Jadi kita akan masuk dengan tampilannya seperti ini. Setelah itu kita kemudian melakukan konfigurasi port forwarding di sini. Nanti kita ke application, terus kita klik port forwarding, terus nanti keluar tampilan seperti itu. Terus kita isikan data. Nah, seperti ini teman-teman. Kita isikan data di port forwardingnya, kita berikan nama, terus kita add, nanti jadinya ke input seperti ini. Untuk konfigurasi di situnya. Setelah itu kita pergi ke yang bagian port forwarding yang atasnya sini. Nah, di sini kita centang dulu, terus kita kasih nama dengan web server. Setelah itu portnya yang di di sini kita isi 8080. Yang di bawah kita kasih IP 192.168. Setelah itu kita akan membuat akun no IP, nomor IP ya di sini ya. Nah, yang pertama yaitu kita akan membuka situs noip.com. Setelah itu kita melakukan pendaftaran. Setelah kita melakukan pendaftaran, kemudian akan muncul konfirmasi akun yang kita daftarkan tadi di Noip. Terus kita tinggal klik konfirmasi akun saja, maka langsung pergi ke menunya. Kalian langsung otomatis login ke Noip no IP-nya. Nah, setelah itu kita pilih menu Dynamic DNS di situ ya. Lalu kita create hostname. Nanti di menu utamanya situ kita di atas ini kita pilih dynamic, di atasnya di sini di dashboardnya akan keluar dynamic DNS. Terus nanti ada pilihan juga create hostname, maka akan keluar seperti ini. Setelah itu, setelah kita mengklik create hostname, maka di situ ada isian yaitu hostname. Terus pilih kita klik hostname pada dynamic DNS-nya, maka akan keluar seperti ini. Kita pada kolom hostname di sini teman-teman masukkan nama hostname, terserah teman-teman mau masukin apa. Terus setelah itu di domainnya saya pilih yang site.net. Nah, di sini setelah itu kita klik create. Nah, setelah kita klik create dia keluar seperti ini. Nah, jika sudah maka akan keluar tampilan ada 3 kotak di situ. Nanti itu kalian pergi klik tanggalan yang warnanya orange. Di situ ada tanggal yang warnanya orange, nanti akan keluar seperti ini, tampilan seperti ini. Setelah itu pada kolom yang ini kalian masukin alamat hostname-nya yang lengkap di sini. Terus kita pergi ke next step. Nah, setelah kalian mengklik next step, maka ada tampilan
tidak seperti ini. Ada tampilan yang menunjukkan kalau device yang kalian pakai atau alat jaringan yang kalian pakai itu atau router yang kalian pakai itu apa. Nah, di sini saya pakai CTE. Terus pada bagian connection to tool, situ ada banyak pilihan. Di situ saya pilih yang web server, lalu klik next setup, maka keluar seperti ini. Setelah kita klik next setup, maka ada tampilan pada device configuration itu kita disuruh pilih yes atau no. Nah di sini saya pilih yes. Setelah itu dia baru tampilannya seperti ini. Nah download DUC ini. Selanjutnya kita klik download DUC, maka akan keluar tampilan pop up seperti ini. Setelah itu kita close aja dan akan keluar lagi tampilan untuk memasukkan port forwarding. Lalu kita masukkan saja 80. Nah pada step yang ini saya data yang keluar tuh port tidak tersedia atau apa seperti itu. Jadi saya mau menggunakan referensi yang aja untuk menjelaskan bagaimana proses backup ini. Setelah itu jika berhasil maka keterangan akan muncul seperti ini, port ready. Terus kita next step. Setelah next step akan keluar seperti ini, hostname, great job. Terus ini udah jadi, using hostname-nya udah jadi. Tapi ketika saya akses di browser dia tidak bisa terpanggil. Nah setelah itu konfigurasi telah selesai. Nah sistem cloud storage sudah dibuat. Sekarang kita kita akses tadi itu ya, kita akses keluar di luar jaringan LAN ini. Terus kita masuk dengan alamatnya yang sudah kita buat tadi. Maka konfigurasi sudah selesai, dan jika sudah selesai kita masuk ke tahap memodifikasi dan konfigurasi Nextcloud-nya. Nah, apa ini Nextcloud, teman-teman? Nextcloud yaitu suatu aplikasi open source yang menyediakan storage untuk penyimpanan di situ. Yang menyediakan storage untuk penyimpanan. Nah, pada penelitian ini yang dijelaskan dia membagi ada 4 jenis user, yaitu yang pertama admin, terus user 1, user 2 sama user 3. User satunya 10 GB kapasitasnya, sedangkan admin itu unlimited. User 2 5 GB, user 3 1 GB saja. Selanjutnya kita masuk ke tahap instalasi Nextcloud-nya. Di situ yang pertama kita download dulu di websitenya. Setelah itu kita klik client, kemudian pilih platform Windows untuk download file, lalu klik start untuk mendownloadnya. Jika sudah berhasil di download, berikut kita install di Windows, maka akan muncul tampilan Nextcloud setup, lalu kita diklik next saja. Pada tampilan choose komponen itu dipilih klik next. Terus pada destination folder ganti dengan nama storage sesuai dengan nama Nextcloud server, lalu klik install. Nah, tunggu instalasi sampai selesai, lalu klik next untuk melanjutkan dan centang pada run Nextcloud. Selanjutnya klik finish. Nah setelah itu berikutnya akan tampil jendela Nextcloud Connection Wizard pada server address. Nah, diisi dengan alamat cloud store, yaitu
yaitu 67/2020 yang sudah kita tambahkan tadi di routernya. Terus selanjutnya kita klik next, terus masukkan username dan password cloud storage-nya, kemudian klik next. Nah setelah itu dia akan muncul local folder ganti dengan nama storage, lalu klik connect. Ini untuk mengonekin suatu device dengan cloud storage-nya pada jendela berikut, terus klik finish untuk mengakhiri konfigurasi. Nah jika konfigurasi berhasil jika konfigurasi ini sudah berhasil, jika konfigurasi yang ini sudah berhasil, akan tampil folder dan file yang ada pada sistem cloud yang akan menampilkan folder device itu yang bisa diakses. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke tahap backup data secara otomatis di sini ya. Jadi di sini ada beberapa sistem kita bisa mengupdate manual. Kita juga bisa mengatur supaya data yang ada di user itu bisa terbackup secara otomatis di jam-jam yang ditentukan di sini. Nah, adapun database yang akan di backup adalah database MySQL. Untuk membackup database MySQL, kita bisa gunakan tools bawaan MySQL yaitu MySQL dump. Nah, yang pertama yaitu kita akan menginstal dulu itu MySQL-nya. Selanjutnya itu langkah-langkah untuk membackup data di MySQL dan ini, yaitu yang pertama kita buka terminal, lalu masuk ke mode super user, kemudian buat folder backup dengan cara atau dengan kode seperti ini, sudoku mk seperti ini, sudoku mkdir -p backup. Terus setelah itu kita membuat bhs script backup nano backup .sh, lalu salin script berikut. Setelah itu membuat bhs script backup, aktifkan atribut execute terhadap file backup sh dengan perintah seperti ini. Setelah itu bhs script backup dibuat. Selanjutnya adalah menjadwalkan panggilan bhs, yaitu selanjutnya adalah menjadwalkan panggilan bhs script backup secara otomatis pada waktu tertentu melalui tools cron dengan perintah ini dengan isi penjadwalan sesuai kebutuhan. Nah setelah membackup selesai, kita restart dengan kode seperti ini. Nah itu adalah cara membackup data di OwnCloud atau lebih tepatnya di Nextcloud. Jika teman-teman ingin mengaksesnya kembali, teman-teman tinggal masuk lagi ke Windows, terus pilih data yang ada di situ, teman-teman login, terus teman-teman tinggal mengakses sharing, dan data ini bisa dibatasi per orang. Jadi misalnya user yang dapat mengakses ini itu hanya dapat beberapa file saja atau yang bisa ditentukan. User 2 ini juga lebih besar daripada user 3. User 1 lebih besar daripada user 2, dan admin ini adalah yang mengelola dan dia bisa mengakses semuanya. Nah seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih jika ada salah-salah, mohon maaf. Sampai jumpa.